Bagaimana dengan saya? Sebuah suara dingin terdengar, membawa serta keagungan dan momentum yang tak terbayangkan, seolah-olah seluruh dunia berguncang karena kemunculan wanita berpakaian hitam itu. Pupil mata Du Gunian mengecil dan ekspresinya langsung menjadi suram. Wanita ini akhirnya muncul, dan situasinya berkembang ke titik yang paling tidak ingin dilihat Du Gunian. Keempat lelaki bertopeng di Istana Penelan Langit pun ikut terkejut saat melihat kemunculan wanita berbaju hitam. Mereka bergegas keluar dan berdiri di depan Du Gunian, menghalanginya di belakang, menatap wanita berpakaian hitam itu dengan sangat waspada. Sebagai orang dari 3 agama, mereka berempat telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari wanita berpakaian hitam 7 tahun yang lalu. Sekarang wanita ini muncul kembali, dia pasti punya niat buruk. Bisakah kalian berempat menghentikanku? Wanita berpakaian hitam itu menatap keempat pria bertopeng itu dengan penuh rasa jijik, nadanya amat dingin. Para lelaki bertopeng berkepala ular itu saling berpandangan, hati mereka terasa berat. Wanita berpakaian hitam itu terlalu kuat. Meskipun mereka berempat adalah yang terbaik di antara para makhluk abadi dan hampir tidak dapat menyentuh ambang setengah langkah keabadian, mereka tidak cukup baik untuk bersaing dengan wanita berpakaian hitam itu. Bahkan half-step immortality yang sesungguhnya tidak akan mampu menghentikan wanita dalam gaun hitam itu, apalagi mereka berempat. Kaisar Qin tua dan Kaisar Yuan tua di bawah, saat melihat penampilan wanita dalam gaun hitam, seperti melihat seorang penyelamat. Hati mereka awalnya dipenuhi keputusasaan, tetapi sekarang ada sedikit semangat di mata mereka. Untungnya, langkah ini tidak salah. Selama orang ini muncul, kita akan diselamatkan, dan Istana Penelan Surga akan tetap hancur. Pria berpakaian hijau itu tergeletak di tanah dengan darah di mulutnya, tetapi dia memiliki senyum lega di wajahnya. Tianji sudah mati, Algojo-nya sudah mati, dan aku hampir mati, sial. Petani tua itu mendapatkan kembali kekuatannya dan mengutuk, tetapi dia menggunakan kekuatan yang terlalu besar sehingga seteguk darah menyembur keluar. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling memandang wanita berpakaian hitam itu dengan perasaan yang rumit. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang kuat dari 9 negara ini pada akhirnya harus bergantung pada seseorang dari 7 lautan untuk diselamatkan. Apa ini? Namun, sepertinya kemunculan wanita ini juga diatur oleh Hidden Killing Hall. Namun Raja Siwe tidak memberitahu mereka berdua bahwa wanita ini akan muncul. Mungkin Raja Siwe sengaja menyembunyikannya, atau mungkin Yin Satang tidak memberitahu Raja Siwe bahwa wanita berbaju hitam itu akan muncul. Sekarang Raja Surgawi Siwe telah meninggal, Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup pada akhirnya. Meskipun mereka tidak ingin mati, tidak masalah jika mereka benar-benar mati di sini. Setidaknya mereka telah melakukan hal terakhir untuk Danlik. Liga Dan masih memiliki Raja Surgawi Dongji. Selama dia masih hidup, Liga Dan tidak akan jatuh. Kepala istana, silakan pergi dari sini dulu. Kami berempat akan menghentikannya. Pria bertopeng kepala ular itu berkata kepada Du Gunian. Pergi, bisakah kau pergi? Wanita berpakaian hitam itu mencibir, dan dengan lambaian tangannya, lingkaran sihir menutupi area seluas 1000 mil. Keempat pria bertopeng itu tiba-tiba berubah warna. Wanita berpakaian hitam itu bahkan membawa lingkaran sihir bersamanya. Tampaknya dia akan membasmi mereka semua. Haha, kau datang di waktu yang tepat. Aku ingin membasmimu 7 tahun yang lalu, dan sekarang kau sendiri yang datang ke rumahku. Du Gunian tiba-tiba berkata, menatap wanita berpakaian hitam itu dengan mata merahnya, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Keempat pria bertopeng itu semuanya gelisah. Mereka dapat melihat bahwa Du Gunian tidak dalam kondisi yang baik dan tidak mungkin menang melawan wanita berpakaian hitam itu. Terlebih lagi, kekuatan wanita berpakaian hitam ini luar biasa. Sekalipun Du Gunian dalam kondisi baik, belum tentu ia bukan lawannya, belum lagi ia sudah mengalami pertarungan yang hebat dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan, baik dari segi konsumsi maupun kondisinya sendiri. Di mata keempat pria bertopeng itu, Du Gunian jelas-jelas berpura-pura kuat dengan tetap mengatakan hal-hal seperti itu, dan itu juga karena Du Gunian membenci wanita berpakaian hitam itu sampai ke akar-akarnya. Lagi pula, jika bukan karena wanita berpakaian hitam itu, tubuh Fang Lin tidak akan hilang, dan dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Dalam 7 tahun terakhir, 2 hal yang paling ingin dilakukan Du Gunian adalah bertemu Fang Lin dan membasmi 7 lautan dan 3 agama serta menghancurkan wanita berpakaian hitam. Sekarang wanita berpakaian hitam ini muncul di sini, bagaimana mungkin Du Gunian tidak marah? Tentu saja, dia ingin melawannya dan kemudian memotong kepalanya. Kau dikalahkan olehku 7 tahun lalu. Masalah apa yang bisa kau timbulkan di hadapanku sekarang? Kata wanita berpakaian hitam itu dengan nada meremehkan. Kau kehilangan 1 tangan. Sepertinya kau tidak menjalani kehidupan yang nyaman selama 7 tahun terakhir. Du Gunian berkata dengan nada sinis. Kalimat ini langsung membuat wanita berpakaian hitam itu sedikit marah.
Baginya, kehilangan satu lengan merupakan rasa sakit yang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Tentu saja dia sangat marah ketika Dugu Nian menyebutkannya. Gadis kecil, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kami tidak akan membiarkanmu hidup lagi. Wanita dalam gaun hitam itu tampak seperti pembasmi. Keempat lelaki bertopeng itu tahu bahwa pertarungan dengannya tidak dapat dielakkan lagi, maka mereka pun segera mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan wanita berpakaian hitam itu. Ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wanita berpakaian hitam itu berteriak dingin, melepaskan aura tak terbatas, membuat keempat pria bertopeng itu seolah terjebak dalam rawa, tubuh mereka menjadi berat dan lambat. Pedang surga dan bumi. Pedang di tangan pria bertopeng kepala burung Phoenix itu menyemburkan cahaya pedang yang cemerlang, dan dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, dia dengan paksa mematahkan ikatan wanita berbaju hitam pada mereka berempat. Pedang langit dan bumi Konfusianisme. Beraninya kau memamerkan keahlianmu di hadapanku. Wanita berpakaian hitam itu tertawa, lalu dengan lambaian tangannya, dia meraih pedang panjang dan langsung menyerang laki-laki bertopeng kepala burung Phoenix itu. Yang terakhir tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, menggunakan alam keabadian puncaknya untuk mengalahkan orang kuat abadi itu. Apa yang diperagakan oleh wanita berbaju hitam itu sesungguhnya adalah jurus pedang langit dan bumi Konfusianisme, dan tingkat kecanggihannya tidak kalah dengan yang diperagakan oleh pria bertopeng kepala burung Phoenix. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu telah melatih pedang langit dan bumi hingga tingkat ini. Kamu dianggap sebagai orang yang paling luar biasa dalam garis keturunan ini. Sayang sekali kamu masih akan mati hari ini, tidak peduli apakah kamu adalah penerus pedang langit dan bumi atau bukan. Wanita berpakaian hitam itu berkata, dan gerakan pedang di tangannya berubah. Yang digunakan bukan lagi metode pedang langit dan bumi, tetapi pedang Tao Yin Yang. Meskipun lelaki bertopeng kepala burung Phoenix itu sangat kuat dan kemampuan ilmu pedangnya termasuk 3 teratas pada masanya, ia tetap tidak dapat menandingi wanita berpakaian hitam yang kekuatannya tak terduga dan tingkatan kekuatannya jauh lebih unggul darinya. Sebuah pedang menyerang, dan lelaki bertopeng kepala burung Phoenix tidak mampu menahannya. Pedang itu menusuk perutnya dan darah menyembur keluar. Melihat hal itu, pria bertopeng berkepala singa itu pun menggunakan teknik rahasia Tao untuk memanfaatkan kekuatan formasi guna menahan wanita berpakaian hitam itu. Konyol, wanita berpakaian hitam itu menghancurkan formasi yang baru saja dibentuk pria bertopeng berkepala singa itu dengan kekuatan paling langsung dalam sekejap mata, dan mematahkan pedang kayu persik di tangannya dengan satu telapak tangan. Pria bertopeng berkepala naga itu memadatkan bayangan berlian dan mencoba menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan wanita dalam gaun hitam. Namun, dia muntah darah dan terlempar mundur hanya setelah 2 atau 3 pukulan. Pria bertopeng berkepala ular itu tentu saja sulit untuk ditolak, dan ilmu bela diri Buddha yang ia perlihatkan bagaikan ilmu bela diri anak berusia 3 tahun di hadapan wanita berpakaian hitam. Tidak seorang pun menghentikannya. Wanita berpakaian hitam datang di depan Dugu Nian. Kedua wanita itu saling menatap, siap bertarung. Kedua wanita itu saling menatap langsung tanpa kata-kata tambahan dan langsung menyerang. Wanita berpakaian hitam itu menyerang dengan sebuah telapak tangan, yang merupakan telapak Vajra dari agama Buddha, tetapi itu berkali-kali lebih kuat daripada telapak Vajra yang dilakukan oleh orang kuat Buddha biasa. Dugu Nian melayangkan pukulan, yang mengenai telapak tangan wanita berpakaian hitam itu. Seketika, kekuatan keduanya saling merangsang, dan rambut merah serta jubah hitamnya berkibar kencang. Patah, potongan topeng lain di wajah Dugu Nian robek, hampir memperlihatkan setengah wajahnya, dan wanita berpakaian hitam itu dengan jelas menangkap ekspresi kesakitan di wajah Dugu Nian. Kau memotong separuh jiwamu sendiri. Tampaknya luka jiwamu belum sembuh. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, dan kekuatan telapak tangannya keluar gelombang demi gelombang, seolah-olah itu adalah aliran air yang tak ada habisnya. Meskipun Dugu Nian menggertakkan giginya dan melawan, ia tetap didorong mundur beberapa langkah oleh wanita berpakaian hitam itu karena kondisinya yang buruk. Sekalipun kamu terluka, aku masih bisa membasmimu. Dugu Nian berteriak dengan marah, rambut merahnya berkibar liar. Aura merah terpancar dari tubuh Dugu Nian dan melilit Dugu Nian, seperti baju perang, tetapi bukan baju perang. Apa ini? Wanita berpakaian hitam itu sedikit mengernyit, tidak dapat melihat melalui cahaya merah di tubuh Dugu Nian. Titik. Dugu Nian yang terlindungi oleh cahaya merah itu tampak sudah pulih sepenuhnya dan berinisiatif membasmi wanita berbaju hitam itu. Ayo, wanita berpakaian hitam itu tentu saja tidak takut. Kedua kekuatan abadi itu segera memulai pertempuran yang tak terbayangkan. Ledakan. Dalam pertarungan antar makhluk abadi, para makhluk abadi yang hebat bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur, dan bahkan jika mereka tersapu oleh akibatnya, mereka akan terluka parah.
Qin Huang tua dan beberapa orang lainnya yang terluka parah di bawah semuanya tercengang pada saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa Istana Penelan Surga masih memiliki kekuatan tempur seperti itu pada saat ini. Apakah wanita ini menyembunyikan kemampuannya saat berhadapan dengan mereka sebelumnya? Kaisar Qin tua dan Kaisar Yuan tua saling berpandangan dan melihat kepahitan serta ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mereka pernah bergabung untuk melawan penguasa Istana Penelan Surga sebelumnya, dan meskipun mereka ditekan, mereka tidak kalah. Saat itu, Kaisar Qin lama dan Kaisar Yuan lama masih menganggap diri mereka sangat kuat, itulah sebabnya mereka mampu melawan Dugunian. Namun kini tampaknya sang penguasa Istana Penelan Langit yang tak dikenal itu mungkin tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat bertarung melawan mereka. Ketika Dugunian bertarung melawan dua kaisar tua, dia tentu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah lama menduga bahwa kekuatan dari 7 lautan akan terlibat, jadi dia selalu menyimpan sebagian kekuatannya untuk berjaga-jaga terhadap kekuatan dari 7 lautan. Jika Dugunian menggunakan seluruh kekuatannya, meskipun Kaisar Qin lama dan Kaisar Yuan lama juga kuat, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, Dugunian tidak menyangka bahwa wanita berbaju hitam itu akan muncul secara langsung. Dalam kasus ini, Dugunian harus melawannya dengan sekuat tenaga dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Kamu jauh lebih kuat dibandingkan 7 tahun lalu. Wanita berpakaian hitam itu tertawa saat bertarung dengan Dugunian. Namun, meskipun dia tersenyum, dia tidak santai sama sekali saat menghadapi serangan Dugunian, melainkan sangat serius. Dugunian mencibir, dibandingkan 7 tahun lalu, kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Gadis kecil, sekalipun kau berlatih selama 1000 tahun lagi, kau tetap tidak akan bisa menandingiku. Kata wanita berpakaian hitam, dan dia memperagakan semua seni bela diri paling maju dari ketiga agama. Gerakan-gerakannya dilakukan dengan mudah dan anggun, dan dia tidak merasakan kesulitan sama sekali dalam menampilkan berbagai ilmu bela diri dari ketiga agama. Mengapa 1000 tahun? Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Orang-orang di zaman dahulu hidup sampai hari ini dan kultivasi mereka masih utuh. Sepertinya kau hanyalah orang kecil yang tidak berarti di era itu. Dugunian mencibir tanpa ampun. Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia mendapati gadis ini sangat fasih berbicara dan dia bahkan tidak dapat memenangkan perdebatan dengannya. Dia ingin mengganggu suasana hatinya, tetapi Dugunian malah membuatnya kehilangan ketenangannya. Ledakan. Dengan ujung jarinya, seni bela diri 3 agama dicampur adukkan, dan ternyata itulah seni bela diri yang paling dibanggakan oleh wanita berbaju hitam itu. Menghadapi jari ini, Dugunian sudah punya cara untuk mengatasinya. Guqin muncul lagi di hadapannya, dan saat dia menjentikkan jarinya, berbagai macam suara menyatu di dalamnya. Kicauan burung, binatang, serangga, aliran air di pegunungan, guntur dan angin menderu. Dengan satu suara piano, semua suara di alam semesta berevolusi. Saat berikutnya, cahaya jari menyerang dan bertabrakan hebat dengan suara piano yang dimainkan Dugunian. Dugunian mengerang dan melangkah mundur berulang kali. Jejak darah menetes dari bawah topeng, dan rasa sakit yang tajam datang dari kepalanya. Wanita berpakaian hitam itu mundur 2 atau 3 langkah. Dia menyipitkan matanya dan hanya melihat tubuh Dugunian bergetar hebat. Dia tahu kesempatannya telah datang. Dia menggerakkan kakinya dan datang di depan Dugunian dengan 1 langkah. Mati. Wanita berpakaian hitam itu mengulurkan 1 tangannya dan hendak mencengkeram leher Dugunian. Tanpa diduga, Dugunian mencibir, yang merupakan kesalahan yang disengaja. Rambut merah di belakangnya tiba-tiba tumbuh seperti jaring, mengikat tubuh wanita dalam gaun hitam. Dengan keras, Dugunian meninju pipi perempuan berpakaian hitam itu hingga matanya langsung menghitam, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan raganya. Keluar dari sini. Wanita yang memakai rok hitam itu juga marah. Cahaya keemasan memancar di sekujur tubuhnya. Itu adalah metode tubuh fisik dari tubuh emas Buddha. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari tubuh wanita berpakaian hitam itu, dengan paksa melepaskan rambut merah Dugunian dari ikatannya, lalu menamparkan bahu Dugunian. Dugunian menerima pukulan itu tanpa berkata apa-apa, lalu mengulurkan tangannya yang lain untuk mencengkeram wajah wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu tidak menyangka Dugunian akan bertarung sekeras itu. Dia benar-benar menerima serangan telapak tangan itu dan tidak mundur sama sekali. Apakah dia akan melawannya sampai mati? Saat gambar ikan hitam putih itu muncul, Dugunian tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam dan dia tidak bisa bergerak. Membuka. Terdengar teriakan keras, mata Dugunian berubah warna menjadi merah, kekuatan teknik pupil pun diaktifkan. Gambar Pisces dipengaruhi oleh kekuatan teknik pupil dan tiba-tiba runtuh dan hancur. Telapak tangan Dugunian akhirnya menempel di wajah wanita berpakaian hitam itu. Dalam sekejap, Dugunian terpental mundur, darah mengucur dari sudut mulutnya,
serta terdapat lubang berdarah di jantungnya, yang disebabkan oleh serangan telapak tangan dari wanita berpakaian hitam itu. Dalamnya terluka dan lukanya serius. Dugu Nian juga menggali mata wanita berpakaian hitam di tangannya. Itu berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. Wanita berpakaian hitam berdiri di sana. Mata kirinya telah digali oleh Dugu Nian, dan hanya menyisakan lubang kosong. Darah mengalir ke rongga matanya, membuatnya tampak seperti hantu. Dugu Nian tertawa seperti lonceng perak dan sangat gembira. Meski lukanya serius, dia merasa bahagia. Tampaknya selama dia bisa membuat wanita berpakaian hitam itu menderita, tidak masalah meskipun dia harus menanggung rasa sakit yang lebih besar. Orang-orang di bawah semuanya ngeri ketika melihat kedua wanita itu menjadi gila. Ini sama sekali bukan kontes antara Master Abadi, itu hanya pertarungan antar binatang buas. Dengan sekali sentakan, Dugu Nian menghancurkan bola mata wanita berpakaian hitam itu, dan darah pun membasahi telapak tangan Dugu Nian. Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi garang di wajahnya. Bola mata di rongga matanya tumbuh lagi, dan hanya butuh beberapa saat untuk kembali normal. Lubang darah di jantung Dugu Nian juga mulai pulih. Tubuh seorang laki-laki kuat yang abadi jauh lebih kuat daripada tubuh seorang abadi yang agung. Sekalipun dipotong menjadi beberapa bagian, ia masih bisa tumbuh lagi. Kamu telah mencapai batasmu. Tindakan apapun yang kamu lakukan akan sia-sia. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, menahan amarahnya. Dugu Nian tersenyum dan berkata, memangnya kenapa kalau aku sudah mencapai batasku? Bisakah kau membasmiku? Apakah kau pikir aku tidak bisa membasmimu? Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba bergerak, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Dugu Nian. Dugu Nian bereaksi sangat cepat. Saat wanita berpakaian hitam itu menghilang, dia menamparkan bagian belakangnya. Wanita berpakaian hitam itu lebih cepat dari Dugu Nian. Dia menendang Dugu Nian dengan keras di pinggang dan membuatnya terpental. Segera setelah itu, mata ketiga di dahi wanita berpakaian hitam itu terbuka, dan kekuatan mata ketiga yang mengerikan mengalir di sekitar Dugu Nian, membuat Dugu Nian tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Pada saat kritis, Dugu Nian ingin menggunakan kekuatan teknik pupil untuk menyelesaikan penindasan yang dibawa oleh mata ketiga wanita berpakaian hitam. Namun, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Dugu Nian tidak dapat menggunakan teknik pupilnya sama sekali. Dia merasa seolah-olah jiwanya hendak terkoyak. Dia pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya. 7 tahun lalu dia memotong separuh jiwanya demi menjaga jiwa Fang Lin. Rasa sakit di jiwa tak dapat lagi dibendung. Dugu Nian menjerit melengking, darah mengalir dari mata merahnya. Rasa sakit yang amat sangat di dalam jiwanya membuatnya hampir gila dan kesadarannya mulai kabur. Oh tidak, luka jiwa Master Istana telah kambuh. Ketika keempat pria bertopeng melihat situasi ini, mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka ingin maju untuk menghentikan wanita berpakaian hitam itu dari menyakiti Dugu Nian, namun mereka berempat bukanlah tandingan wanita berpakaian hitam itu dan malah dijatuhkannya lagi olehnya, dengan luka-luka yang bahkan lebih serius dari sebelumnya. Bagus. Melihat situasi di bawah ini, Kaisar Yuan Tua bersorak dan berharap dia bisa segera melihat kematian penguasa Istana Tuntian. Orang lain juga menghela napas lega. Tampaknya meskipun Master Istana Penelan Surga sangat kuat, dia tetap akan berakhir dengan kekalahan. Dengan adanya wanita kuat abadi berok hitam di sekitarnya, bagaimana mungkin Master Istana Penelan Surga yang terus-menerus menderita cedera berulang, dapat membalikkan keadaan. Wanita berpakaian hitam itu menamparkan Dugu Nian di bagian belakang jantungnya, menyebabkan dia terhuyung dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dasar pria konyol, kalau saja kau tidak memotong separuh jiwamu 7 tahun lalu, bagaimana mungkin kau dipaksa ke dalam situasi seperti ini olehku hari ini? Wanita berpakaian hitam itu mencibir berulang kali. Bola mata kirinya telah pulih sepenuhnya dan sekarang dia yakin akan kemenangan. Dugu Nian terdiam. Dia tidak bisa lagi menyerang wanita berpakaian hitam itu. Cedera jiwanya terlalu parah, menyebabkan kesadaran Dugu Nian menjadi kacau dan dia hanya bisa merasakan sakit yang tak berujung. Tepat saat wanita berpakaian hitam itu mengangkat tangannya dan hendak memberikan pukulan mematikan kepada Dugu Nian, dia melihat seekor binatang buas berambut emas tiba-tiba menyerbu keluar dari istana Tiantan di bawah dan menerkam langsung ke arah wanita berpakaian hitam itu sambil meraung. Hah! Wanita berpakaian hitam itu melihat binatang berambut emas itu berlari ke arahnya. Meskipun dia tidak tahu binatang apa itu, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Telapak tangan yang tadinya hendak mendarat pada Dugu Nian malah mengarah pada binatang berambut emas itu. Binatang berambut emas itu tidak menghindar atau menghindar. Ia menatap dengan matanya yang besar dan menahan serangan telapak tangan dari wanita berpakaian hitam itu dengan tubuh dagingnya. Kekuatan telapak tangan penuh kekuatan orang kuat abadi itu tak terlukiskan kata-kata. Kalau tidak terjadi apa-apa,
binatang berambut emas itu pasti akan dihajar habis-habisan oleh telapak tangan ini hingga menjadi pasta daging. Tetapi hasilnya mengejutkan. Binatang berambut emas itu terkena hantaman telapak tangan wanita berbaju hitam, namun tidak terpengaruh sama sekali dan tetap menerjang maju tanpa perlawanan. Binatang yang aneh. Wanita berpakaian hitam itu sedikit terkejut, lalu berulang kali memukul dengan telapak tangannya, mencoba membasmi binatang berambut emas itu. Akan tetapi, binatang berambut emas itu ternyata sangat kuat dan mampu menahan 7 atau 8 pukulan dari wanita berpakaian hitam itu tanpa terbasmi. Mengaum. Akhirnya, binatang berambut emas itu menerjang maju dan menggunakan tubuhnya untuk memukul wanita berpakaian hitam itu, mencoba menjatuhkannya dan menyelamatkan Dugunian. Kau masih ingin menyelamatkan orang. Dengan bantuanmu, dasar binatang buas. Wanita berpakaian hitam itu mencibir dan menendang kepala binatang berambut emas itu. Binatang berbulu emas itu merintih, tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali, tetapi ia tetap tidak mundur. Ia menggigit lengan Dugunian dengan mulutnya, mencoba merebutnya. Dengan keras, binatang berambut emas itu dipukul keras di kepala oleh wanita berpakaian hitam. Kali ini, binatang berambut emas itu tidak tahan lagi, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Jelaslah bahwa binatang berambut emas itu tidak mampu menahan serangan wanita berpakaian hitam itu, dan hanya mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk melawan. Meskipun ia merupakan binatang aneh yang dapat menakuti banyak monster, ia belum tumbuh dewasa, dan kekuatan yang dapat dikerahkannya terbatas, sehingga ia tidak dapat melawan wanita dalam gaun hitam itu. Namun binatang berambut emas itu tetap tidak lari. Ia tetap berada di depan Dugunian dan terus menyerangnya meski wanita berpakaian hitam itu terus memukulnya dengan tangan dan telapak tangannya. Saat semakin banyak darah muncul, suara binatang berambut emas itu pun semakin melemah. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilati darah di tubuh Dugunian, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba membawanya pergi. Hewan yang sangat setia, sayang sekali hari ini, kau dan tuanmu akan mati. Wanita berbaju hitam itu sedikit terkejut melihat ketangguhan binatang berambut emas itu. Sulit untuk mengatakan apakah binatang berambut emas itu telah mengalami beberapa transformasi, tetapi tubuhnya sangat kuat. Dia telah memukulnya berkali-kali bahkan seorang abadi yang hebat akan dipukuli sampai mati, tetapi binatang berambut emas itu belum mati. Dugunian seakan mendengar rintihan binatang berambut emas itu dan tiba-tiba terbangun lalu meraih lengan terangkat wanita berpakaian hitam itu. Saat dia menundukkan kepalanya, Dugunian melihat binatang berambut emas itu berlumuran darah. Ketika melihat mulut dan hidungnya berdarah, Dugunian merasa jantungnya seperti teriris pisau. Beraninya kau menyakitinya, Dugunian meraung bagaikan hantu. Dia mengerahkan tenaga dengan tangannya dan benar-benar merobek salah satu lengan wanita berpakaian hitam itu. Ah! Wanita berpakaian hitam itu tidak menyangka bahwa Dugunian masih memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia cepat-cepat mundur, dan lengannya yang patah terus memperbaiki dirinya sendiri. Namun ini hanya momen kejelasan bagi Dugunian. Cedera jiwanya masih membuatnya tidak bisa tetap terjaga dan dia pun koma lagi. Binatang berambut emas itu menggigit tubuh Dugunian dan melarikan diri dengan gemetar. Kamu mau pergi kemana? Wanita berpakaian hitam menghalangi jalan binatang berambut emas itu. Meski lengannya belum pulih, dia langsung menendangnya. Setelah ditendang, binatang berambut emas itu akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh ke bawah bersama Dugunian. Apakah aku akhirnya akan mati? Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dengan senyum sinis di wajahnya. Tetapi pada saat ini, ki mayat yang tak berujung meledak keluar dari istana penelan surga. Ki mayat yang tak berujung meletus dari dalam istana penelan surga, seolah-olah seorang raja mayat dari zaman kuno telah terbangun di istana. Berani sekali kau memukul wanitaku. Aku akan membasmimu. Terdengar suara gemuruh, dan sebuah tangan abu-abu besar muncul dari udara tipis, mengarah langsung ke wanita berpakaian hitam. Bermain trik, wanita berpakaian hitam itu menunjuk jarinya, dan cahaya jarinya tampaknya mampu menembus langit dan menghantam telapak tangan abu-abu itu dengan keras. Terdengar suara ledakan keras, lampu jari itu runtuh, dan telapak tangan abu-abu itu pun meredup, tetapi tetap saja bergerak lurus ke arah wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu melangkah turun dengan kaki yang sebenarnya adalah kaki jejak surgawi Konfusianisme. Telapak tangan abu-abu itu tiba-tiba menghilang, dan sebuah sosok terlihat melompat dari istana pemakan surga di bawah. Apa? Wanita berpakaian hitam itu terkejut ketika melihat sosok itu berlari keluar, dan wajahnya berubah total dalam sekejap. Lahar sebagai baju zirah, api sebagai jubah. Ternyata itu adalah Santo Ibel yang setara surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Huang tua dan yang lainnya di bawah juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ibel suci yang setara dengan surga akan muncul di sini. Sudah berakhir. Bahkan seseorang yang setenang dan bijaksana seperti King Shenke merasa putus asa saat ini.
Dia sebelumnya telah menyimpulkan hasil terburuk, yaitu munculnya ibel suci yang setara dengan surga. Karena begitu Demon Saint Kitian muncul, tidak peduli berapa banyak master dari Hidden Killing Hall, Alchemy League, dan Three Kingdoms yang datang, itu tidak akan ada gunanya. Di era ini, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Demon Saint Kitian. Gelar manusia terkuat di dunia adalah sesuatu yang bahkan harus diakui oleh Hidden Killing Hall. Tamu berjubah hijau tidak pernah membayangkan bahwa ibel suci yang setara dengan surga benar-benar akan muncul. Hal itu nyaris mustahil, kecuali ada hubungan antara istana pemakan surga dan ibel suci yang setara dengan surga. Kalau tidak, mengapa ibel suci yang setara dengan surga membela istana pemakan surga? Aku tidak pernah menyangka kalau Santo Ibel ini menjadi begitu kuat. Kaisar Qin tua dan Kaisar Yuan tua keduanya tampak linglung. Sekarang sudah berakhir, Mongkia itu muncul dari istana penelan surga. Tampaknya orang-orang di balik istana penelan surga adalah klan monster. Kata petani tua itu dengan putus asa sambil duduk di tanah. Balai pembasmian tersembunyi telah ada di 9 kerajaan sejak lama, dan mereka berani memprovokasi siapapun kecuali klan monster. Karena pemimpin balai pembasmian tersembunyi tahu betul bahwa ras yang paling menakutkan di 9 negara dan 7 lautan bukanlah ras manusia, tetapi ras monster. Jika mereka benar-benar memprovokasi klan monster, balai pembasmian tersembunyi tidak akan punya tempat bersembunyi. Wanita berpakaian hitam itu sangat ketakutan saat melihat ibel suci yang setara surga sehingga secara naluriah dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Dia masih ingat dengan jelas bahwa 7 tahun yang lalu, ibel suci yang setara dengan surga datang ke 7 lautan dan menjatuhkan banyak sekali guru dari 3 agama dengan 1 tongkat. Bahkan saat dia bertarung melawan ibel suci yang setara dengan surga, dia pun dikalahkan tak lama kemudian. Dia dikejar oleh ibel suci yang setara dengan surga sampai-sampai dia tidak bisa naik ke langit atau memasuki bumi. Akhirnya, dia bersembunyi di bagian terdalam 7 lautan, gemetar cukup lama sebelum berani keluar. Semenjak pertempuran itu, wanita berpakaian hitam itu terus ditakuti oleh ibel suci yang setara surga. Dia tidak dapat membayangkan bahwa makhluk sekuat itu akan muncul di era ini. Dia benar-benar kuat dan tidak masuk akal. Namun wanita berpakaian hitam itu bukanlah orang biasa. 7 tahun yang lalu, dia tidak hanya menyaksikan kekuatan ibel suci yang setara dengan surga, tetapi juga menyaksikan kemampuan transformasi ginseng mayat berusia 1000 tahun. Wanita berpakaian hitam itu masih ingat betul bahwa benda aneh yang tampak seperti ginseng itu berubah wujud menjadi Dongji Tianwang dan menyebabkan beberapa masalah baginya. Jadi, setelah ketakutan awal, wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin bukan Demon Saga Equaling Heaven yang sebenarnya. Meski auranya sama dan wilayahnya tak terduga seperti milik Demon Saga Equaling Heaven, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak sama. Seperti yang diduga, setelah ibel suci yang setara surga muncul, dia tidak menyerang wanita berpakaian hitam itu, melainkan langsung menangkap binatang berambut emas dan dugunian yang jatuh, lalu melarikan diri ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Kamu mau pergi kemana? Bagaimana mungkin wanita berpakaian hitam itu tidak melihatnya sekarang? Ini jelas bukan ibel suci yang setara dengan surga. Kalau dia benar-benar ibel suci yang setara dengan surga, dia pasti sudah memukulinya dengan tongkat sejak lama, daripada menyelamatkan dugunian dan binatang berambut emas itu lalu melarikan diri seperti yang dilakukannya sekarang. Orang menyebalkan. Kalau kau mengejarku lagi, hati-hati atau aku akan memukulmu sampai mati dengan tongkat. Sang bijak ibel yang setara surga berbalik dan mengutuk, matanya memancarkan cahaya keemasan, persis seperti mata sang bijak ibel yang setara surga. Wanita dalam gaun hitam itu benar-benar gugup sesaat, tetapi ketika dia melihat pria ini berlari lebih gembira, dia sepenuhnya mengerti bahwa ini sebenarnya adalah monster ginseng otang pembawa sial yang telah berubah wujud. Dia mengarahkan jarinya, dan cahaya jari itu mengarah lurus ke arah Demon Saint Equaling Heaven. Astaga, sang ibel suci yang setara surga berteriak. Pada saat ini, ia memegang dugunian di satu tangan dan binatang berambut emas di tangan lainnya. Ia sama sekali tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berbalik dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan sinar jari. Terdengar suara ledakan, dan jari itu mengenai punggung ibel suci setara surga, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, hal itu malah membantunya, mendorongnya dan memungkinkannya terbang lebih cepat bersama binatang berambut emas dan dugunian. Sial, sulit sekali bagiku untuk berubah menjadi monkey mati ini. Aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Ginseng mayat milenium bergumam diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak berani menoleh ke belakang dan terus berlari menjauh. Ibel suci yang setara surga ini secara alami berubah dari ginseng mayat berusia 1000 tahun. Jika ibel suci yang setara surga benar-benar ada di sini, dia tidak akan membiarkan pertempuran berlanjut sampai ke titik ini. Kemampuan transformasi Millennium Course ginseng terlalu terbatas. Jika menjadi terlalu kuat, ia tidak akan mampu mempertahankannya terlalu lama.
Sudah sangat sulit bagi ginseng mayat milenium untuk berubah wujud menjadi makhluk kuat seperti ibel suci setara surga, dan akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan wujudnya dalam jangka waktu lama. Sebenarnya ginseng mayat milenium sudah lama ingin keluar untuk membantu Dugunian, tetapi ia masih menahan diri karena ia tahu bahwa ia tidak cocok untuk bertarung langsung dengan orang lain dan hanya dapat berperan pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, ginseng mayat milenium telah bertahan sampai sekarang, dan hanya ketika melihat bahwa binatang berambut emas dan Dugunian akan berada dalam bahaya, ia pun muncul untuk menyelamatkan mereka. Wanita berok hitam itu mengejar dari belakang dengan cermat, menggunakan berbagai serangan untuk mencegah ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menyelamatkan orang dan pergi. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tidak melawan, tetapi hanya menggunakan tubuhnya untuk menahan semua serangan dari wanita berpakaian hitam itu. Ia tahu bahwa ia mempunyai kulit dan daging yang tebal, dan tidak dapat dibasmi, tidak peduli seberapa keras ia dipukul. Apa yang harus kulakukan? Aku kehabisan tenaga. Setelah Millennium Course Ginseng terbang jauh, ia merasa tak mampu lagi mempertahankan penampilan sebagai Demon Sage yang setara dengan Heaven. Namun jika berubah menjadi orang yang lebih lemah, dikhawatirkan tidak akan mampu lepas dari cengkeraman wanita berpakaian hitam bersama Dugunian dan binatang berambut emas. Pada saat ini, tekanan tak terbatas menyapu dari Cakrawala, dan Millennium Course Ginseng langsung terkena tekanan ini. Kemampuan transformasinya tiba-tiba menghilang, dan kembali ke wujud aslinya, tumbang bersama Dugunian dan binatang berambut emas. Sudah berakhir, ginseng mayat milenium menjerit saat melihat bola mata muncul di langit. Pada saat yang sama, di seberang langit, angin bertiup dan awan-awan bergerak, dan auman naga pun terdengar. Suara apa itu? Di atas hamparan es yang hancur, Qin Huang tua dan beberapa guru yang masih hidup lainnya semuanya mendengar suara yang tidak dapat dijelaskan. Keempat pria bertopeng juga mendengarnya, tetapi mereka tidak tahu suara apa itu. Itu membuat darah dalam tubuh mereka terasa membeku dan mereka merasa penuh tekanan. Wanita berpakaian hitam itu berdiri di atas langit dan tiba-tiba berbalik, dengan tatapan tidak percaya di matanya. Dan bola mata yang tiba-tiba muncul dan menghalangi ginseng mayat berusia 1000 tahun itu pun menjelma menjadi seorang laki-laki misterius yang diselimuti bayangan. Ini tidak mungkin. Wanita berpakaian hitam itu berteriak sekeras-kerasnya sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka kalau anak ini akan mendapat kesempatan seperti itu. Lelaki misterius yang diselimuti bayangan itu berbisik, dengan nada terkejut yang tak tertahankan. Hahaha, dia kembali. Adikku kembali. Ginseng mayat milenium meraih Dugunian dan binatang berambut emas lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat riang, tetapi lebih buruk daripada tangisan. Mengaum, di atas 9 langit, terdengar raungan naga yang tampaknya berasal dari zaman dahulu kala, membuat langit tampak retak dan bumi tampak tenggelam. Titik. Api yang tak terbatas menyapu, mengusir dinginnya lapisan es Arktik. Dalam kobaran api yang tak berujung, seekor naga sungguhan yang seharusnya tidak ada di dunia muncul. Apa itu? Petani tua itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap naga asli di dalam api. Dia begitu terkejut hingga tidak mengenali makhluk apa itu. Lelaki berbaju hijau itu langsung jatuh ke tanah, matanya tanpa ekspresi. Raja Surgawi Nanchen, Raja Surgawi Beiling dan Kaisar Qin semuanya merasa ngeri. Mereka telah menduduki jabatan tinggi di 9 kerajaan selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah begitu terkejut seperti saat ini. Mereka bahkan ragu apakah mereka sedang bermimpi atau nyata. Kaisar Qin tua dan Kaisar Yuan tua benar-benar linglung. Mereka bahkan menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah itu karena mereka terlalu tua dan penglihatan mereka kabur. Keempat pria bertopeng itu sama-sama ketakutan. Kemunculan makhluk yang hanya ada dalam mitologi kuno membawa kejutan yang tak terbayangkan. Sekalipun semua yang hadir adalah master tingkat atas, akan sulit bagi mereka menerima keberadaan makhluk seperti itu. Naga sungguhan itu meraung, dan semua orang yang hadir, termasuk wanita berpakaian hitam itu, merasakan tekanan yang mengerikan, seolah-olah gerakan aneh apapun yang mereka buat akan menjadi sasaran naga sungguhan. Bagaimana mungkin? Ini jelas bukan naga sungguhan. Tidak mungkin naga itu muncul di era ini. Wanita berpakaian hitam itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa itu semua tidak nyata. Sekalipun dia adalah orang zaman dahulu, dia belum pernah melihat naga sungguhan di zaman dahulu. Terlebih lagi, di era ketika semua hal membusuk, makhluk seperti naga sungguhan seharusnya sudah lama punah. Tetapi semua yang ada di depannya begitu nyata sehingga meskipun wanita berpakaian hitam itu tidak ingin mempercayainya, dia harus menerima semuanya. Di atas tubuh naga sejati yang agung dan meliuk-liuk itu, berdirilah suatu sosok, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam pekat, dengan api yang membakar sekujur tubuhnya. Sepasang mata yang sangat dingin memancarkan cahaya seperti bilah dari bawah topeng kilin. Dia tidak memperdulikan siapapun,
hanya menatap Dugunian yang sedang tergenggam di tangan ginseng mayat berusia 1000 tahun dan pingsan. Saat berikutnya, sosok itu menghilang dari naga asli, dan ketika muncul kembali, ia sudah tiba di depan Dugunian. Wah, kamu akhirnya hidup. Millennium Quartz Ginseng tertawa terbahak-bahak, dengan air mata mengalir di wajahnya. Pria yang datang menunggangi naga adalah Fang Lin, yang telah meninggal selama 7 tahun. Fang Lin mengangguk, dan topeng kilin di wajahnya menghilang, memperlihatkan wajah aslinya. Mengulurkan tangan untuk mengambil tubuh Dugunian, Fang Lin memasang ekspresi tenang, hanya diam memperhatikan setiap luka di tubuh Dugunian. Pada saat ini, Dugunian terbangun. Meski kepalanya masih terasa sakit parah, dia tidak mempedulikannya lagi. Karena dia melihat wajah yang telah dirindukannya selama 7 tahun terakhir, dan akhirnya melihatnya hari ini. Asal aku bisa melihat mukanya, rasanya tak masalah kalau aku langsung mati. Fang Lin. Dugunian mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah Fang Lin. Darah di tangannya juga menodai wajah Fang Lin, tetapi Fang Lin tidak peduli. Topengmu rusak. Fang Lin berkata lembut. Saat berikutnya, topeng kilin yang retak jatuh dari wajah Dugunian, memperlihatkan wajahnya yang cantik namun agak sedih. Sekarang kamu sudah kembali, aku tidak perlu memakai topeng ini lagi. Dugunian terkekeh, secantik bunga gunung yang sedang mekar, membuat Fang Lin kehilangan akal sejenak. Dia tidak pernah merasa bahwa Dugunian begitu cantik saat ini. Tampaknya selama dia tersenyum, semua kegelisahan, ketegangan, dan kekhawatirannya akan hilang. Pada saat ini, Fang Lin dan Dugunian sama-sama tidak menyadari orang di sekitar mereka, yang ada di mata mereka hanyalah satu sama lain. Mata Dugunian dipenuhi air mata. Dia tahu bahwa Fang Lin akhirnya membuka hatinya untuknya. Tidak seperti sebelumnya, mereka berdua peduli satu sama lain tetapi selalu tidak mau mengakuinya. Fang Lin sekarang telah membuka hatinya dan menganggap Dugunian sebagai orang yang harus ia lindungi seumur hidupnya. Apa gunanya keabadian? Apa yang Anda inginkan untuk menjadi tak terkalahkan? Fang Lin hanya tahu bahwa orang yang paling disayanginya sekarang adalah orang di depannya. Dimanapun dia berada, di sanalah Fang Lin akan pergi. Jika dia meninggal, Fang Lin akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menentang takdir demi dia lagi, memurnikan pil hidup dan mati yang kedua, dan membawanya kembali dari kematian. Saya sangat lelah. Dugunian bergumam lirih, dengan kelelahan yang mendalam di matanya. Luka-lukanya sangat serius, dan luka jiwanya membuatnya menderita sepanjang waktu. Namun, dia tidak ingin Fang Lin mengkhawatirkannya, jadi dia tidak menyebutkan tentang cedera jiwa itu sama sekali. Tetapi bahkan jika Dugunian tidak menyebutkannya, Fang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa Dugunian sedang sangat menderita saat ini. Ambillah. Fang Lin memasukkan pil ke dalam mulut Dugunian. Dugunian mengambilnya tanpa bertanya apapun. Bahkan jika Fang Lin memberinya racun, dia akan meminumnya tanpa ragu. Saat ramuan itu merasuki tubuhnya, perasaan sejuk menyebar ke seluruh pikirannya dan bahkan ke dalam jiwanya, sangat meringankan luka jiwa Dugunian. Alasan mengapa Fang Lin muncul sekarang adalah untuk memurnikan ramuan untuk menyembuhkan luka jiwa Dugunian. Bagaimana? Fang Lin bertanya dengan khawatir. Jauh lebih baik. Dugunian tersenyum manis. Saat dia dipeluk Fang Lin, dia merasa amat nyaman. Sekalipun dunia akan musnah, Dugunian tidak akan memikirkannya. Fang Lin menyeka darah dari wajah Dugunian dan menatap rambutnya yang berwarna merah darah, merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Saat berikutnya, Fang Lin menatap wanita berpakaian hitam di kejauhan, lalu menatap Pak Tua Qin Huang dan yang lainnya di bawah. Akhirnya, Fang Lin menatap sosok misterius yang diselimuti bayangan di kejauhan. Apakah kau pikir kau bisa menyentuh wanitaku? Fang Lin adalah seorang pembasmi, dan tombak perak kuno muncul di tangannya. Dia masih hidup. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling keduanya memandang Fang Lin, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Aku tidak menyangka Fang Lin masih hidup di dunia ini. Aku khawatir kejadian hari ini tidak akan berakhir dengan baik, kata tamu baju hijau sambil tersenyum kecut. Setelah melihat naga asli dan Fang Lin, yang disangkanya telah mati selama 7 tahun, dia merasa sedikit mati rasa. Tampaknya, apapun hal aneh yang terjadi, hal itu tidak akan mengejutkannya. Bagaimana anak ini bisa memiliki naga sungguhan? Apa yang terjadi? Kaisar Qin memasang ekspresi tidak senang. Dia tidak terlalu peduli apakah Fang Lin hidup atau mati. Satu-satunya hal yang dipedulikannya adalah naga asli di langit. Wanita berpakaian hitam mungkin yang paling terkejut saat ini, karena dialah yang menghancurkan tubuh fisik Fang Lin saat itu. Selama bertahun-tahun, dia selalu percaya bahwa Fang Lin telah meninggal. Sekalipun jiwanya ada, mustahil baginya untuk dibangkitkan. Jasad fisiknya hancur tanpa menyisakan apapun, yang tersisa hanya jiwanya saja, tidak ada bedanya dengan orang yang sudah meninggal. Terlebih lagi, bocah ini bahkan bukanlah seorang yang abadi saat itu,
jadi tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Namun kini, Fang Lin muncul di sini dalam keadaan hidup dan sehat, serta membawa seekor naga sungguhan bersamanya. Ini seperti memberi tamparan keras pada wanita berpakaian hitam itu. Orang-orang mati dibangkitkan, dan seekor naga sungguhan yang telah menghilang entah berapa tahun juga muncul. Apakah ini mimpi? Di antara semua orang yang hadir di sini, orang yang paling aku rindukan pastilah kamu. Fang Lin tiba-tiba muncul di hadapan wanita berpakaian hitam itu, membuatnya takut. Namun, wanita berpakaian hitam itu juga bereaksi sangat cepat dan langsung menamparkan Fang Lin dengan telapak tangannya. Dia ingin melihat apakah orang yang kembali dari kematian itu manusia atau hantu. Titik. Dengan suara keras, Fang Lin melayangkan pukulan dan mengenai telapak tangan wanita berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, wanita berpakaian hitam itu merasakan suatu kekuatan besar datang, dan tubuhnya benar-benar terguncang ke belakang, dengan gelombang rasa sakit di telapak tangannya. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Dia adalah makhluk kuat di alam abadi, dan Fang Lin bahkan bukan seorang abadi saat itu, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripadanya. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, matanya penuh dengan niat membasmi. Tombak kuno itu menyerang, membawa serta angin bersiul dan aura pembasmi. Seberapa cepat pun wanita berpakaian hitam itu, dia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Tak berdaya, wanita berok hitam itu hanya bisa berusaha sekuat tenaga menahan tombak kuno milik Fang Lin. Ledakan, tombak kuno itu menghantam wanita berpakaian hitam itu dengan keras, dan dia terlempar ke belakang, darah muncrat keluar, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Kamu benar-benar memiliki tubuh abadi. Wanita berpakaian hitam itu meraung. Apa? Orang-orang di bawah semuanya sangat terkejut ketika mendengar ini. Fang Lin ini benar-benar memiliki tubuh abadi. Tubuh yang disebut tubuh abadi adalah tubuh fisik yang sebanding dengan tubuh seorang pria kuat yang abadi. Sebelum memasuki alam abadi, sangat sulit untuk mendapatkan tubuh abadi. Bahkan para pendekar yang telah bekerja keras untuk mengolah tubuh fisiknya pada dasarnya tidak akan berhasil. Sampai batas tertentu, memiliki tubuh abadi bahkan lebih sulit daripada benar-benar memasuki keabadian. Tapi Fang Lin melakukannya. Pada saat ini, dia memiliki tubuh yang tidak lebih lemah dari seorang pria kuat abadi, dan bahkan lebih kuat dari pria kuat abadi seperti wanita berbaju hitam. Karena tubuh Fang Lin tidak hanya dipelihara oleh kekuatan pohon suci, tetapi juga sepenuhnya terintegrasi dengan tulang monster kilin, dan juga dipelihara oleh daging dan darah naga asli. Fang Lin sekarang dapat dikatakan memiliki setengah tubuh naga sejati. Saat makhluk kuat seperti naga sejati terlahir dengan tubuh abadi, Fang Lin juga memiliki tubuh abadi pada saat ini. Dengan 7 lampu dewa api kuno yang merasukinya, alam Fang Lin sangat dekat dengan alam abadi. Dilengkapi dengan tubuhnya yang abadi dan tombak kuno di tangannya, ia dapat sepenuhnya bertarung melawan wanita berpakaian hitam itu dan bahkan membasminya. Datanglah dan bantu aku. Fang Lin berteriak pada naga sungguhan. Tiba-tiba datanglah naga asli yang agung sambil meraung-raung, membuat wanita berpakaian hitam itu ketakutan, sehingga dia tidak berani melawan, lalu berbalik dan lari. Apakah kamu bercanda? Dia bahkan tidak bisa menangani Fang Lin sendirian, apalagi naga sungguhan yang hanya ada dalam legenda. Apalagi yang bisa dia lawan? Wanita berpakaian hitam itu ingin berlari, tetapi naga aslinya jauh lebih cepat daripadanya. Dalam sekejap mata, ia menyusul wanita berpakaian hitam itu dan menghalangi jalannya. Cakar naga itu jatuh langsung ke bawah. Wanita berpakaian hitam itu belum pernah merasakan keagungan naga sungguhan sedekat ini sebelumnya. Dia tampaknya bahkan lupa bernapas. Engah, cakar naga itu menamparkan wanita berpakaian hitam itu, dan langsung menjatuhkan seluruh tubuhnya ke hamparan es di bawahnya, tampaknya tanpa usaha apapun. Di sisi lain, sosok misterius yang tersembunyi dalam kabut tampaknya hendak pergi saat ini. Bisakah kamu pergi? Suara Fang Lin terdengar, menghalangi sosok misterius itu. Tetapi, bahkan saat aku mendekatinya, aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, seolah-olah dia telah menggunakan metode yang misterius dan khusus untuk menjaga wajahnya tetap sama. Saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya. Pria misterius itu berkata dengan dingin dan menyerang Fang Lin dengan telapak tangannya. Fang Lin sangat menyadari bahwa kekuatan orang ini sebenarnya telah mencapai alam abadi, dan kultivasinya bahkan lebih kuat daripada wanita berpakaian hitam itu. Fang Lin bertukar pukulan dengannya, yang membuatnya semakin yakin bahwa pria ini memiliki tingkat kultivasi abadi. Dia ingin mempertahankannya, tetapi pria misterius itu tetap menghilang. Fang Lin mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang, tetapi karena dia sudah melarikan diri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita berpakaian hitam itu telah ditekan oleh naga asli saat ini,
seluruh tubuhnya ditekan di bawah cakar naga, dan tidak dapat bergerak sama sekali. Adapun yang lainnya, mereka semua terdiam saat ini, tidak berani bertindak gegabah. Apakah kamu bercanda? Bahkan karakter yang kuat seperti wanita berpakaian hitam pun ditekan oleh naga sungguhan. Jika mereka berani main-main, bukankah naga asli akan membasmi mereka satu persatu dengan satu cakar? Fang Lin terjatuh ke tanah, dan Dugu Nian juga terjatuh. Pada saat ini, luka-lukanya sudah banyak pulih, dan dia berdiri berdampingan dengan Fang Lin. Kepala istana, 4 pria bertopeng datang dan memberi hormat kepada Dugu Nian. Mereka menatap Fang Lin dengan kagum dan sedikit keanehan di mata mereka. Fang Lin menatap keempat pria bertopeng itu tanpa reaksi apapun, dan matanya lebih terfokus pada wanita berpakaian hitam. Yang terakhir ditekan oleh cakar naga dan tidak bisa bergerak saat ini, dengan ekspresi agak ganas dan ketakutan di wajahnya. Dua Raja Surgawi, lama tak berjumpa. Fang Lin berkata dengan santai kepada Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling. Keduanya tampak murung, tidak tahu harus berkata apa, dan tentu saja merasa sedikit bersalah terhadap Fang Lin. Sekarang kamu ada di tanganku hari ini, apa pendapatmu? Fang Lin memandang wanita berpakaian hitam itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kau ingin membasmiku? Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya, dan tidak jelas apakah ekspresi di wajahnya adalah kebencian atau kemarahan. Fang Lin mendengus pelan, dan tombak kuno di tangannya langsung jatuh, memotong kepala wanita berpakaian hitam itu. Aku sudah lama ingin memotong kepalamu, dan hari ini akhirnya aku berhasil melakukannya. Fang Lin tersenyum. Kepalanya dipenggal, tetapi wanita berpakaian hitam itu tidak mati. Bagaimanapun juga, dia adalah pejuang abadi. Memotong kepalanya tidak akan membasminya, dan itu bahkan bukan cedera serius. Asal saja ia diberi waktu, ia akan mampu memadatkan tubuh fisiknya. Kamu tidak bisa membasmiku. Wanita berpakaian hitam itu akhirnya ketakutan dan mulai berteriak cepat, kepalanya penuh ketakutan. Fang Lin memegang kepala wanita berpakaian hitam di tangannya sambil tersenyum 7 tahun yang lalu, kamu memukuliku hingga menjadi abu. Wanita berpakaian hitam itu menatap Fang Lin dan berkata, jika kamu tidak membasmiku, aku bersedia menjadi budakmu dan mematuhi perintahmu. Fang Lin memasang ekspresi jenaka di wajahnya, kamu adalah seorang guru abadi, tetapi kamu malah mengatakan hal seperti itu. Tidak bisakah kamu mati saja daripada menyerah? Ketika orang meninggal, mereka kehilangan segalanya. Aku tidak ingin mati, jadi aku mohon padamu untuk memberiku cara untuk hidup. Kata wanita berpakaian hitam itu dengan dingin. Fang Lin mengerutkan kening, aku akan mengampuni nyawamu sekarang, aku masih punya banyak hal untuk ditanyakan padamu. Setelah berkata demikian, Fang Lin tidak peduli dengan apa yang dipikirkan wanita berpakaian hitam itu. Dia melempar naga itu dengan santai, lalu naga sungguhan itu membuka mulutnya dan menghisap kepala wanita berpakaian hitam itu ke dalam mulutnya dalam satu tarikan napas. Titik. Kemudian, Fang Lin memandang yang lainnya. Orang-orang dari Hidden Killing Hall. Tinggalkan saja satu. Fang Lin memandang pria berpakaian hijau dan petani tua itu, lalu berjalan ke arah mereka. Petani tua dan lelaki berpakaian hijau merasakan sesak di hati mereka. Petani tua itu ingin bangkit dan melawan Fang Lin sampai mati, tetapi dia sama sekali bukan tandingan Fang Lin. Fang Lin menusuknya langsung di kepala dengan tombak dan dia tewas di tempat. Lelaki berpakaian hijau itu menggigil seluruh tubuhnya, matanya memperlihatkan sedikit rasa dingin dan gugup, tetapi juga sedikit rasa lega. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu di aula pembantaian tersembunyi, yang akan mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Fang Lin memandangi tubuh petani tua itu dan melengkungkan bibirnya. Mendengar itu, lelaki berbaju hijau itu tertegun sejenak, lalu wajahnya menampakkan ekspresi rumit, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. The Green Shirted Man merupakan wadah pemikir Hidden Killing Hall. Dia memiliki pikiran dan strategi yang luar biasa, dan dapat melihat segala sesuatu dalam sekejap. Tetapi saat itu dia tidak menyadari bahwa perilaku putus asa petani tua itu terhadap Fang Lin adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Fang Lin berkata bahwa hanya satu orang dari balai pembasmian tersembunyi yang harus dibiarkan hidup, yang berarti hanya satu dari pria berbaju hijau dan petani tua yang bisa bertahan hidup. Petani tua itu tidak bodoh. Jika dia ingin selamat, dia tinggal membasmi pria berbaju hijau itu. Tetapi dia tetap pergi melawan Fang Lin, meskipun dia tahu Fang Lin akan mati. Jelaslah bahwa petani tua itu tidak ingin hidup, tetapi hanya ingin membiarkan pria berbaju hijau itu bertahan hidup. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Bahkan jika aku bertahan hidup sendirian, itu sama saja dengan mati. Kata pria baju hijau dengan putus asa. Fang Lin menatapnya dengan dingin, menendangnya ke tanah, lalu memutuskan beberapa meridian utama di tubuhnya, hampir membuat pria baju hijau itu menjadi cacat. Bawa dia ke istana penelan surga.
Dugu Nian berkata kepada pria bertopeng yang ada di bawah komandonya. Pada saat itulah lelaki bertopeng kepala naga membawa lelaki berpakaian hijau itu masuk ke istana menelan langit. Fang Lin menghampiri Raja Surgawi Selatan dan Raja Surgawi Utara, sambil memikirkan cara untuk menghadapi kedua pria itu. Fang Lin, mereka berdua bersekutu dengan para penguasa balai pembasmian tersembunyi untuk membasmiku. Dugu Nian berkata dengan santai. Ketika kedua raja mendengar ini, hati mereka tiba-tiba menegang. Dugu Nian mengingatkan Fang Lin untuk tidak mengampuni nyawa kedua orang ini hanya karena bantuan yang ditunjukkan oleh aliansi alkimia saat itu. Fang Lin secara alami dapat memahami arti kata-kata Dugu Nian. Sejujurnya, dia tidak memiliki perasaan baik terhadap Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling. Mereka tidak menyebalkan seperti Raja Surgawi Siwei. Namun hari ini, kedua orang ini bergabung dengan balai pembasmian tersembunyi dan 3 kerajaan atas untuk mengepung Dugu Nian. Hal itu menyentuh titik lemah Fang Lin. Apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Raja Beiling tetap diam, seolah-olah dia siap mati. Raja Surgawi Nanchen menatap Fang Lin dengan ekspresi bingung. Tanpa disadari, pemuda yang tadinya hanya bisa memandang keempat Raja Surgawi, kini berdiri di atas mereka. Raja Nanchen tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berada di tangan Fang Lin. Itu sungguh tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ini hanya masalah pemenang dan pecundang. Siwei sudah mati. Jika kau ingin membasminya, silakan saja. Nanchen Tianwang berkata sambil tersenyum kecut. Fang Lin bersenandung dan hendak membasmi kedua pria itu, tetapi pada saat ini, dia melihat sesosok tubuh datang dari kejauhan dan mendarat di depan Fang Lin dan yang lainnya. Teman muda Fang Lin, tolong tunjukkan muka padaku dan ampuni nyawa mereka. Orang yang datang tidak lain adalah Dongji Tianwang. Begitu dia muncul, dia membungkuk kepada Fang Lin dengan sikap yang sangat rendah hati. Fang Lin mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya sebagai balasan apakah Raja Surgawi akan membawa mereka berdua pergi. Raja Surgawi Dongji memandang Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling, dan melihat mayat Raja Surgawi Siwei yang menyedihkan tidak jauh dari sana. Dengan raut wajah sedih, dia mengangguk dan berkata, aku datang ke sini kali ini karena aku berharap teman Fang Lin tidak akan membasmi mereka. Aku mohon teman Fang Lin di sini. Dongji, lukamu belum sembuh, bagaimana kamu bisa keluar saat ini? Raja Nanchen bertanya dengan khawatir. Dongji Tianwang tersenyum dan berkata, tidak masalah. Fang Lin menatap Raja Surgawi Timur, merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, jika Raja Surgawi dapat menyetujui beberapa persyaratanku, aku dapat melepaskannya. Tolong beritahu aku, teman muda. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan menyetujuinya. Raja Dongji berkata tergesa-gesa. Fang Lin segera berkata jika Raja Surgawi dapat menangani masalah ahli pil racun dan hubungan antara aliansi pil dan balai pembasmian tersembunyi, maka kedua Raja Surgawi dapat dibawa pergi. Mendengar ini, Raja Surgawi Selatan dan Raja Surgawi Utara memiliki ekspresi yang rumit. Raja Surgawi Timur tersenyum dan mengangguk saya setuju. Fang Lin mengangguk, memberi isyarat kepada Raja Dongji bahwa dia bisa membawa Nanchen dan Beiling pergi. Saya akan segera mengunjungi Danlik. Saya berharap janji Raja sudah terpenuhi saat itu. Kalau tidak, saya akan melakukannya sendiri. Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh, tetapi ancaman dalam kata-katanya jelas. Aku akan mengingatnya. Raja Dongji mengepalkan tangannya, lalu meminta Raja Nanchen dan Raja Beiling pergi terlebih dahulu, lalu pergi mengambil jenazah Raja Siwei yang belum lengkap sebelum pergi. Akibatnya, hanya ada 3 orang yang tersisa di sini Kaisar Qin Lama, Kaisar Yuan Lama, dan Kaisar Qin masa kini. Fang Lin, apa yang kamu inginkan? Kaisar Qin berbicara. Karena dia sudah berkuasa lama, dia masih berbicara dengan bermartabat. Fang Lin melirik Kaisar Qin dan berkata, Anda bisa pergi. Kaisar Qin tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan ayahku? Fang Lin tidak tahu bahwa kedua lelaki tua itu adalah Kaisar Qin tua dan Kaisar Yuan tua. Dia baru mengetahuinya setelah Dugu Nian menjelaskannya kepadanya. Kedua Kaisar tua itu, silakan tinggal. Apakah kalian keberatan? Fang Lin mengabaikan Kaisar Qin dan menatap kedua Kaisar tua itu. Ketika Kaisar Qin tua dan Kaisar Yuan tua mendengar kata-kata Fang Lin, mereka berdua tampak marah. Apakah menurutmu kamu bisa menahan kami di sini? Kaisar Yuan tua berkata dengan marah. Cederanya sudah banyak pulih saat ini. Jika dia bergabung dengan Kaisar Qin tua, dia seharusnya mempunyai kesempatan untuk keluar dari sini. Fang Lin melirik Kaisar Yuan tua, lalu Kaisar Qin tua, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin melakukannya, cobalah saja. Apa aku takut padamu? Kaisar Yuan yang lama memiliki sifat pemarah dan meninju Fang Lin saat itu. Wah, tetapi pada saat berikutnya, Yuan Huang tua tercengang.
Meskipun pukulannya tidak mencapai puncaknya, pukulannya masih memiliki setidaknya 70% hingga 80% dari kekuatannya, tetapi Fang Lin menanggapinya dengan enteng. Aku bahkan bisa membasmi yang abadi, apalagi yang setengah abadi. Fang Lin berkata dengan ringan, dan menendang Yuan Huang tua itu ke tanah. Orang macam apakah Kaisar Yuan yang lama itu? Dia pernah menjadi kaisar suatu negara. Bagaimana dia bisa mengalami kesulitan seperti itu? Wajahnya tampak sangat jelek, dan dia berharap bisa melawan Fang Lin mati-matian. Kaisar Qin yang tua segera menghentikan Kaisar Yuan yang impulsif dan menggelengkan kepalanya padanya. Titik. Bolehkah aku tahu namamu? Kaisar Qin tua membungkuk dan bertanya pada Fang Lin. Fang Lin. Kaisar Qin tua mengangguk, lalu berkata, kami menunggu dua orang untuk tinggal. Ketika Kaisar tua Yuan mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang. Dia tidak ingin ditahan oleh istana penelan surga. Itu akan sangat membuat frustrasi. Kaisar Qin juga tidak rela melihat ayahnya ditahan oleh istana Tiantan. Ini merupakan aib besar bagi keluarga kerajaan Qin. Mantan raja suatu negara, ayah dari Kaisar Qin saat ini, telah menjadi tawanan istana penelan surga. Jika ini terbongkar, bagaimana keluarga kerajaan Qin akan menjaga martabat mereka? Kaisar Qin yang lama adalah orang yang sangat rasional. Ia berkata kepada Kaisar Yuan dan Kaisar Qin yang lama, dalam situasi saat ini, kita tidak punya ruang untuk melawan. Selain itu, saya yakin karena Fang Xiaoyou meminta kita untuk tinggal, dia mungkin berpikir bahwa tulang-tulang tua kita masih berguna dan tidak akan mudah membasmi kita. Fang Lin tersenyum tipis. Kau melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Kaisar Qin yang sudah tua tersenyum pahit dan berkata, jika aku tahu situasinya akan seperti ini, aku tidak akan keluar dari tempat persembunyianku dan tidak akan berakhir seperti ini. Karena kamu sudah di sini, kamu harus siap menghadapi kegagalan. Tidak ada yang namanya mengambil keuntungan tanpa menderita kerugian di dunia ini. Fang Lin berkata dengan dingin. Kaisar Qin yang sudah tua mengangguk dan berkata, yang mulia benar. Tidak ada yang namanya mengambil keuntungan tanpa menderita kerugian. Setelah berkata demikian, Kaisar Qin tua melambaikan tangan kepada putranya, memberi isyarat agar dia pergi. Kaisar Qin mengepalkan tinjunya. Dia tidak mau pergi seperti ini, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya sendirian. Jika kau masih tidak ingin pergi, kau bisa tinggal. Aku tidak keberatan. Fang Lin melirik Kaisar Qin dengan acuh tak acuh. Kaisar kerajaan Qin saat itu, yang memiliki keputusan akhir, hanya bisa menahan amarahnya dan berbalik. Bawa dia ke istana penelan surga. Dugu Nian memerintahkan. 3 pria bertopeng yang tersisa berkumpul dan membawa Kaisar Yuan tua dan Kaisar Qin tua ke istana penelan surga. Lagi pula, kedua orang tua ini sangat kuat, dan meskipun mereka terluka parah, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ketiga pria bertopeng itu sangat berhati-hati dan sangat waspada terhadap kedua mantan kaisar ini. Beruntungnya, kedua orang tua ini seakan tahu bahwa perlawanan hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar, sehingga mereka tidak melawan dan dengan patuh dibawa ke istana penelan surga. Dengan cara ini, mereka yang harus dibasmi, mereka yang harus dibebaskan, dan mereka yang harus ditahan tetap ditahan. Pertempuran yang menggemparkan untuk mengepung dan menekan istana penelan surga pun berakhir pada saat ini. Dalam pertempuran ini, istana penelan surga tidak hancur. Sebaliknya, ketiga kekuatan yang mengambil tindakan dikalahkan. Tidak peduli apakah itu 3 kerajaan atas, Liga Dan, atau balai pembantaian tersembunyi, mereka semua dapat dikatakan telah menderita kerugian besar, dan kerusakannya tidak hanya sedikit. Fang Lin dan Dugu Nian berdiri di lapangan es, tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah waktu yang lama, Fang Lin dengan lembut memeluk Dugu Nian dan membelai rambut merahnya, merasa sangat puas saat ini. Dugu Nian memiliki senyum di wajahnya. Setelah 7 tahun menunggu, Fang Lin akhirnya muncul. Fang Lin tidak akan mengatakan sesuatu seperti terima kasih atas kerja kerasmu selama 7 tahun terakhir atau sesuatu seperti itu, karena selama 7 tahun ini, jiwa mereka saling bergantung satu sama lain, dan mereka telah berbagi hidup dan mati. Sekalipun mereka tidak berkomunikasi sama sekali, mereka sudah mengerti perasaan masing-masing. Mengucapkan kata-kata sopan hanya akan membuat seseorang tampak jauh. Aku masih suka rambut hitammu. Rambut merah terlihat agak terlalu menggoda. Fang Lin berkata sambil tertawa. Dugu Nian mendengus genit, dan rambut merah di belakangnya langsung berubah hitam. Jika kamu tidak menyukainya, aku tidak akan membiarkannya berubah menjadi merah. Dugu Nian berkata dengan lembut. Hei, bisakah kalian berdua berhenti berdiri di sini dan memamerkan kemesraan kalian? Aku belum menemukan orang yang tepat. Kalian akan benar-benar memukulku dengan keras jika kalian terus seperti ini. Suara Millennium Course Ginseng terdengar agak aneh. Baru saat itulah Fang Lin memisahkan diri dari Dugu Nian,
dan menendang ke arah ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Mayat ginseng milenium menghindari tendangan Fang Lin dengan gerakan cekatan dan dengan marah memarahi, "Otang pembawa sial kau bocah. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi istrimu, dan kau berani menendangku. Aku tidak akan lagi membantumu melawan istrimu." Fang Lin tertawa dan mengabaikan keluhan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Sebaliknya, dia memandang binatang berambut emas yang berjongkok dengan tenang di sampingnya. Gouzi sudah tumbuh besar sekarang. Fang Lin berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala binatang berambut emas itu. Binatang berambut emas itu berlumuran darah. Telah dipukuli habis-habisan oleh wanita yang berpakaian hitam. Kalau saja bukan monster biasa, pasti sudah dipukuli sampai mati. Binatang berbulu emas itu menjulurkan lidahnya dan menjilati telapak tangan Fang Lin, lalu menyalak 2 kali, seakan-akan ia merasa jijik karena Fang Lin memanggilnya dengan nama yang jelek. Fang Lin memandang darah dan luka pada binatang berambut emas itu, dan merasa sangat tersentuh dan sedikit bersalah. Jika dia datang lebih awal, binatang berambut emas dan Dugunian tidak akan terluka sejauh ini. Ini, aku akan memberimu sesuatu yang lezat. Fang Lin mengeluarkan banyak pil dan membiarkan binatang berambut emas memakannya. Setelah binatang berambut emas itu meminum ramuan itu, luka-lukanya pulih dengan cepat dan semangatnya menjadi jauh lebih tinggi. Ia melompat dan menari riang mengelilingi Fang Lin. Apa yang terjadi dengan naga ini? Dugunian tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil menatap naga asli yang tergeletak tak bergerak di sampingnya. Fang Lin berkata, "Seperti yang kau lihat, ini adalah naga sungguhan." Dugunian membelalakan matanya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya. Diperkirakan siapapun di dunia ini akan memiliki ekspresi yang sama dengan Dugunian jika melihat naga sungguhan ini. Tapi itu juga belum lengkap. Itu hanya bisa dianggap sebagai kloninganku. Fang Lin menambahkan. Setelah mendengar ini, Dugunian menjadi semakin bingung. Bagaimana naga asli ini bisa menjadi klon Fang Lin? Mari kita kembali ke istana penelan surgamu terlebih dahulu. Fang Lin melambaikan tangannya, dan naga asli berubah menjadi bayangan hijau dan tenggelam ke tubuh Fang Lin. Kemudian Fang Lin dan Dugunian membawa mayat berusia 1000 tahun dan binatang berambut emas kembali ke istana penelan surga. Meskipun pertempuran di lapisan es Arktik telah berakhir, perubahan nyata di luar lapisan es Arktik baru saja dimulai. Pertempuran di padang es Arktik mengubah seluruh padang es Arktik secara besar-besaran, kecuali istana penelan surga dan puncak yang diselimuti salju tempatnya berdiri, yang tidak terpengaruh. Karena istana penelan surga dulunya adalah kuil suci tertinggi Fang Lin, dan puncak bersalju ini adalah puncak tanpa batas milik Fang Lin. Di dalam istana penelan surga, keempat pria bertopeng itu semuanya menatap Fang Lin dan Dugunian, pandangan mereka terkadang tertuju pada Dugunian dan terkadang pada Fang Lin. Kalau keempat lelaki bertopeng ini melepas topengnya, mereka pasti akan menyadari ekspresi aneh mereka saat ini. "Kalian turun saja," Dugunian memerintahkan keempat orang itu. Mereka berempat saling berpandangan, lalu dengan hormat meninggalkan istana penelan surga. Dugunian melambaikan tangannya dan membuat lingkaran sihir di aula, mengisolasi tempat ini dari dunia luar. "Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu," Fang Lin berkata pada Dugu. Dugunian mengangguk, dan dengan bantuan Fang Lin, luka-lukanya cepat pulih. Meskipun cedera jiwa tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, Fang Lin telah menyiapkan beberapa ramuan. Asal ramuan yang disiapkannya diminum, luka jiwa bisa pulih sepenuhnya setelah beberapa saat. Saat Dugunian dalam masa pemulihan, Fang Lin juga menceritakan kepada Dugunian apa yang telah dilakukannya di Ancient Demon Ridge setelah dia bangun. Yang satu tentang alkimia, dan yang satu lagi tentang naga sungguhan. Naga asli ini dibiakkan secara alami di pohon suci dengan bantuan tulang naga asli, tetapi tidak memiliki jiwa naga asli. Jadi itu bukanlah naga sungguhan yang utuh, tetapi hanya sekedar cangkang saja. Namun karena tulang naga sejati dulunya adalah tulang ibel milik Fang Lin, dan Fang Lin serta naga sejati keduanya membentuk kembali tubuh mereka di pohon suci, maka dapat dikatakan bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama, dan kekuatan pohon suci mengalir di tubuh mereka. Oleh karena itu, Fang Lin mengadopsi nasihat dari Santo Ibel Kitian dan memurnikan naga asli ini menjadi klonnya sendiri. Ini adalah langkah yang sangat berani. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal ini sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan pada zaman dahulu kala yang paling gemilang sekalipun, diperkirakan tidak ada orang kuat yang pernah memiliki ide mengerikan seperti itu. Memurnikan naga asli menjadi klon. Ini adalah sesuatu yang hanya orang paling gila di dunia yang akan memikirkannya. Akan tetapi, Ibel suci yang setara surga adalah orang gila. Ketika Fang Lin mendengar sarannya, dia terkejut dan berpikir itu sama sekali mustahil. "Apakah kamu bercanda? Ini naga sungguhan." Meskipun itu hanya naga sungguhan yang lahir dari tulang naga, ia tetap merupakan salah satu makhluk terkuat di dunia.
Bagaimana itu bisa disempurnakan menjadi inkarnasi? Santo Ibel Kitian memberitahu Fang Lin bahwa jika itu adalah roh sejati yang lengkap, naga sungguhan dengan jiwa naga, tentu saja mustahil untuk disempurnakan menjadi inkarnasi. Tapi naga asli ini istimewa. Tidak hanya tidak memiliki jiwa naga, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan Fang Lin. Mungkin tak seorang pun di dunia ini yang mampu memurnikan naga asli menjadi klon, namun Fang Lin pasti bisa melakukannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Demon Saint Kitian, Fang Lin merasa bahwa ini mungkin adalah kesempatan terbesar dan paling tidak boleh dilewatkan sejak kelahirannya kembali, jadi dia memutuskan untuk memurnikan naga asli menjadi klon dan mengintegrasikan sebagian jiwanya ke dalam tubuh naga asli. Ketika Fang Lin benar-benar mulai mencoba memurnikan naga asli menjadi klon, Sang Ibel Suci yang setara surga berkata kepada Fang Lin sambil menyeringai bahwa apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah omong kosong belaka. Fang Lin merasa sangat kesal saat itu. Mungkinkah omong kosong ini terjadi? Bagaimana jika aku basmi diri? Namun, saat itu Fang Lin telah menggabungkan sebagian jiwanya ke dalam tubuh naga asli. Setelah mencapai tahap ini, mustahil untuk berhenti. Oleh karena itu, Fang Lin tidak punya pilihan selain melanjutkan. Santo Ibel Kitian juga menepuk dadanya dan menjamin bahwa jika terjadi kecelakaan, dia akan segera menyelamatkannya dan tidak akan membiarkan Fang Lin menderita bahaya apapun. Setelah berkata demikian, sang bijak Ibel yang setara dengan surga berlari memakan pisang, meninggalkan Fang Lin sendirian menderita di hadapan naga sungguhan yang besar itu. Saat itu Fang Lin benar-benar mengeluh kesakitan. Dia ingin berhenti tetapi tidak bisa. Ia ingin memanggil Monkey Mati itu agar datang dan memperlihatkan keadaannya, tetapi Monkey Mati itu tidak mau keluar. Tidak seorang pun tahu di mana ia disembunyikan. Untungnya, Fang Lin akhirnya berhasil. Ia tidak tahu apakah itu karena keberuntungan, keberhasilan yang tidak disengaja, atau apakah apa yang dikatakan Monkey Mati itu benar. Setelah Fang Lin berhasil memurnikan naga asli menjadi klon, Santo Ibel yang setara surga muncul lagi, menepuk bahu Fang Lin dengan senyum lebar di wajahnya, dan mengatakan sesuatu seperti, Santo ini tahu bahwa kamu pasti akan berhasil. Fang Lin menahan keinginan untuk meninju Monkey Mati itu dan bergegas menuju hamparan es Arktik. Setelah mendengarkan narasi Fang Lin, Du Gunian tidak dapat sadar untuk beberapa saat. Apa yang dikatakan Fang Lin sungguh terlalu misterius. Siapakah yang dapat berpikir untuk memurnikan naga asli menjadi klon? Hanya Saint Ibel Kitian si Monkey Tak bisa diandalkan yang bisa memikirkan hal menyimpang seperti itu. Tentu saja, ini juga merupakan kesempatan besar bagi Fang Lin. Dengan klon naga sejati, Fang Lin dapat dikatakan telah memperoleh manfaat yang tak terbatas. Yang pertama adalah tubuh abadi naga sejati. Karena naga sejati telah menjadi klonnya, Fang Lin tidak hanya dapat berlatih dengan bantuan energi naga sejati, tetapi juga berbagi tubuh naga sejati. Naga sejati lahir dengan tubuh yang sebanding dengan makhluk abadi. Fang Lin juga memperoleh tubuh abadi karena ini, meskipun ia hanya memiliki tingkat kultivasi abadi kecil. Saya baik-baik saja sekarang. Du Gunian menyelesaikan perawatannya dan tersenyum pada Fang Lin. Fang Lin menatap Du Gunian. Meskipun wajah Du Gunian tidak banyak berubah sejak 7 tahun lalu, bagaimanapun juga, 7 tahun telah berlalu, jadi masih ada beberapa perbedaan. Ia kurang memiliki sifat muda dan belum dewasa, dan memiliki beberapa sifat dewasa. Tentu saja, jika orang awam melihat Du Gunian, mereka masih akan mengira bahwa usianya paling lama baru 20 tahun. Ngomong-ngomong soal itu, Fang Lin hanya tinggal 1 atau 2 tahun lagi menginjak usia 30 dalam kehidupan ini. Pada usia kurang dari 30, Fang Lin telah mencapai kultivasi dan kekuatannya saat ini. Tidak peduli di era mana dia ditempatkan, dia adalah sebuah anomali di antara anomali lainnya. Namun, dibandingkan dengan Du Gunian, tingkat kultivasi Fang Lin tidak cukup baik. Du Gunian lebih muda dari Fang Lin, tetapi dia telah mencapai tingkat kultivasi abadi. Bahkan di antara para jenius bela diri yang pernah dilihat Fang Lin di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang sebegitu menyimpangnya seperti Du Gunian. Sepertinya ada masalah dengan warisan di tubuhmu, kata Fang Lin. Du Gunian tertegun sejenak, lalu mengangguk. Tingkat kultivasinya saat ini bukan hasil latihannya sendiri, tetapi berasal dari warisan orang-orang kuat di masa lalu. Itu bahkan tidak bisa disebut warisan, karena Du Gunian akan kehilangan jasadnya dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun di saat-saat paling kritis dalam perebutannya, kekuatan yang ditinggalkan dalam tubuh Du Gunian oleh ibu Fang Lin, Bai Qingsui mulai bekerja, yang mengubah bencana menjadi berkah bagi Du Gunian. Alih-alih kehilangan segalanya, dia memiliki kultivasi yang kuat yang bukan miliknya. Santo setan di antara para pemain sitar, penyihir 10.000 senar. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, alisnya berkerut tanpa sengaja. Apa? Du Gunian sedikit bingung. Fang Lin menatapnya dan berkata, kultivasi yang kamu miliki seharusnya berasal dari gadis Ibel Wanxian di zaman kuno.
Bahkan setelah perjalanan ke istana pertempuran Wuji tahun itu, Fang Lin telah memperhatikan bahwa Dugun Nian telah mengalami beberapa perubahan halus, seolah-olah ada kekuatan yang bukan milik Dugun Nian tumbuh di tubuhnya. Namun saat itu Fang Lin belum cukup kuat, sehingga dia tidak dapat merasakan banyak hal, dan kekuatan itu belum benar-benar terbentuk, jadi dia hanya sedikit bingung dan tidak mendalaminya terlalu dalam. Sampai sekarang, Fang Lin akhirnya memahami sumber kultivasi Dugun Nian. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis yang kelahirannya menyebabkan semua piano di dunia bergetar. Wanita itu tak lain adalah Wanxian Yaonu yang dulunya begitu sakti hingga membuat takut semua pahlawan di dunia. Ia juga dijuluki sebagai Santo Ibel Sitar oleh banyak orang. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, seni bela diri sangat cemerlang dan hebat, jauh lebih makmur daripada era ini. Belum lagi alam abadi, bahkan makhluk abadi pun banyak jumlahnya pada waktu itu. Namun di era ini, para makhluk abadi telah menjadi kekuatan tempur teratas, dan ini adalah kesenjangan yang paling langsung. Di era ketika gadis Ibel Wanxian menjadi kekuatan yang dominan, Fang Lin belum lahir, dan ibunya Bai Qingsui masih seorang gadis kecil. Pada saat Fang Lin lahir, Wanxian Yaonu telah menjadi makhluk kuat yang sebanding dengan Kaisar Api. Pada satu titik, beberapa orang bahkan percaya bahwa wanita luar biasa nomor satu di dunia ini akan menyentuh ambang martial honor dan menjadi orang kuat kedua yang menginjakkan kaki di ranah martial honor. Namun wanita Ibel dengan 10.000 benang itu kalah oleh satu orang, dan kalah telak. Semua senarnya putus, dan dia mati. Tidak banyak orang yang tahu siapa yang mengalahkan gadis Ibel 10.000 tali, tetapi Fang Lin tahu betul bahwa ibunya, Bai Qingsui, lah yang mengalahkan gadis Ibel 10.000 tali. Adapun mengapa Bai Qingsui ingin membasmi gadis Ibel Wanxian, Fang Lin tidak begitu yakin. Tampaknya gadis Ibel Wanxian selalu memiliki perasaan terhadap ayahnya, Fang Qingye, jadi dia menyinggung Bai Qingsui. Tentu saja, Fang Lin tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Dia masih terlalu muda saat itu dan orang tuanya tidak banyak bercerita kepadanya tentang hal itu. Jurus terampuh dari mantan Ibel Suci Kecapi adalah 3 jurus kecapi. Dugun Nian mampu menampilkannya, jadi Fang Lin menyimpulkan bahwa Dugun Nian pasti telah memperoleh keterampilan gadis Ibel 10.000 tali. Jadi, orang yang kutemui saat berada di Menara Bintang 7 adalah Wanxian Yaonu yang kau sebutkan. Dugun Nian berkata dalam keadaan kesurupan. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata, itu seharusnya gadis Ibel Wanxian, tetapi kamu hanya memperoleh kultivasinya. Selain sedikit perubahan pada penampilan, tidak ada dampak lain. Tiba-tiba tubuh Dugun Nian bergetar, rambut hitamnya berubah menjadi merah lagi, dan matanya berubah menjadi warna merah tua yang sangat dalam. Ah! Dugun Nian mengeluarkan teriakan yang mengerikan dari tenggorokannya. Melihat hal itu, Fang Lin pun langsung ingin menjinakkan Dugun Nian, namun ia melihat ada sesosok tubuh melayang keluar dari tubuh Dugun Nian. Ini adalah wanita dengan rambut merah terurai, dengan aura gila dan sangat kuat. Fang Lin tampak serius dan tidak bertindak gegabah. Dia menatap sosok wanita aneh itu dengan matanya. Aku merasakan napasnya. Siapa kamu? Wanita berambut merah itu menatap Fang Lin dan mengeluarkan suara dingin. Fang Lin terkejut, lalu bertanya ragu-ragu apakah kamu gadis Ibel Wanxian? Hahaha, penyihir 10.000 tali. Sudah lama aku tidak mendengar nama ini. Aku tidak menyangka kau akan mengenaliku. Wanita berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-katanya, hati Fang Lin tiba-tiba menegang. Dia tidak menyangka bahwa gadis Ibel Wanxian masih berada di tubuh Dugun Nian. Dia tiba-tiba muncul pada saat ini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Mungkinkah dia akan menyakiti Dugun Nian? Hal ini sangat mungkin. Bagaimanapun, gadis Ibel Wanxian pasti ingin merebut tubuh Dugun Nian dan membiarkannya muncul kembali di antara langit dan bumi dengan bantuan tubuh Dugun Nian. Pada saat ini, gadis Ibel Wanxian muncul. Menurut pendapat Fang Lin, dia akan mengambil alih tubuh Dugun Nian sepenuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Lin bertanya, tetapi dia sudah siap untuk bertindak. Jika gadis Ibel Wanxian ini benar-benar ingin menyakiti Dugun Nian, dia harus mengambil tindakan keras dan menghancurkannya apapun yang terjadi. Wanxian Yaonu menatap Fang Lin, siapa kamu? Mengapa aku bisa merasakan aura Fang Qingye? Fang Lin tertegun. Fang Qingye, bukankah itu ayahnya? Benar saja, gadis Ibel Wanxian ini mengenal ayahku. Fang Lin berpikir dalam hati, tetapi tidak mengakuinya. Aku tidak kenal Fang Qingye yang kau bicarakan. Fang Lin berkata dengan dingin, api sudah berkobar di sekujur tubuhnya. Lentera kuno Dewa Api, kau memang bukan anak biasa, tapi kau memiliki aura Fang Qingye, tidak diragukan lagi. Gadis Ibel Wanxian meraung dan menamparkan Fang Lin. Fang Lin melangkah mundur, tetapi mendapati dirinya tidak dapat bergerak, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Tidak bagus.
Fang Lin berpikir dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin membiarkan klon naga asli muncul, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan menyala dari dadanya. Tangan gadis Ibel Wanxian tiba-tiba berhenti dan tidak mendarat pada Fang Lin. Dia hanya menatap cahaya keemasan yang muncul dari Fang Lin. Cahaya keemasan itu adalah jimat. Fang Lin teringat bahwa ini adalah inkarnasi dari ayahnya, Fang Qingye, yang diberikan kepadanya saat dia bertemu dengan Ibel Suci yang tertindas, setara dengan surga di puncak cakar monyet. Dia bilang itu adalah jimat untuk berjaga-jaga. Jika Ibel Suci yang setara dengan surga menimbulkan masalah, dia akan menggunakan jimat emas ini untuk menekannya. Namun, Demon Saint Equaling Heaven tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menimbulkan masalah bagi dunia, dan Fang Lin perlahan-lahan melupakan jimat ini. Aku tidak menyangka jimat ini masih ada di sini. Sepertinya jimat ini tidak ada di tubuhku, tetapi di jiwaku. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Dari jimat emas, Fang Qingye yang mengenakan jubah hijau berjalan keluar. Sosoknya begitu jelas, seolah-olah Fang Qingye yang asli telah muncul. Baik Fang Lin maupun Wanxian Yaonu terkejut dengan kemunculan Fang Qingye, terutama Wanxian Yaonu yang tampak memusatkan seluruh perhatiannya pada sosok Fang Qingye. Itu benar-benar kamu. Dewi Ibel Wanxian tampak bingung, dengan beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan. Fang Qingye berbalik dan melirik Fang Lin. Ayah dan anak itu hanya saling memandang dan seolah-olah mereka mengerti segalanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu dan aku akan bertemu dengan cara seperti ini. Fang Qingye menatap gadis Ibel Wanxian sambil tersenyum. Sang penyihir 10.000 tali tengah kesurupan. Waktu seakan mengalir mundur pada saat ini, dan dia kembali ke masa ketika dia masih seorang gadis muda, bermain piano di puncak gunung. Seorang pemuda yang biasa-biasa saja naik ke puncak gunung dan berkata kepadanya, kamu benar-benar jago bermain piano. Dia juga memberikan senyuman yang sama. Senyuman itu dikenang sepanjang hidup oleh gadis Ibel kuat Wanxian. Dia masih mengingatnya bahkan pada saat kematiannya. Akhirnya, aku bertemu denganmu lagi, kata Wanxian Yaonu sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh Fang Qingye. Tetapi jasad kedua orang itu berpapasan, dan tak satu pun di antara mereka yang nyata. Fang Lin melihat dari samping dan semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Fang Qingye dengan tatapan aneh di matanya. Apakah benar-benar terjadi sesuatu antara ayahku dan gadis Ibel Wanxian ini? Fang Lin bertanya-tanya dalam hatinya. Dalam kesannya, ayahnya Fang Qingye bukanlah pria yang suka menggoda wanita lain. Akan tetapi, melihat situasi saat ini, sepertinya ayahnya dan Wanxian Yaonu ini pasti memiliki hubungan yang dekat, kalau tidak, Wanxian Yaonu ini tidak akan bereaksi sebesar itu. Ketika Fang Lin memikirkan hal ini, ia teringat lagi pada ibunya Bai Qingsui, terutama saat ia sedang marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Fang Lin jarang melihat ibunya marah, tetapi begitu seseorang benar-benar memprovokasinya, itu akan menjadi bencana. Bahkan ayahnya sendiri agak takut pada ibunya, Bai Qingsui. Fang Lin tiba-tiba menyadari bahwa gadis Ibel Wanxian telah dikalahkan dan dibasmi oleh ibunya Bai Qingsui. Mungkinkah ibunya tahu tentang hubungan yang tidak jelas antara ayahnya dan gadis Ibel Wanxian? Kalau menyangkut orang tuanya, Fang Lin tak kuasa menahan diri untuk berpikir liar, dan tatapan yang diberikannya kepada Fang Qingye pun menjadi makin aneh. Gadis Ibel Wanxian menatap Fang Qingye dengan bingung. Baginya, sekadar menatap wajah Fang Qingye sedetik saja sudah merupakan kebahagiaan. Apakah kamu masih hidup? Gadis Ibel Wanxian tiba-tiba bertanya, dengan nada gembira dalam suaranya. Fang Qingye mengangguk. Gadis Ibel Wanxian menunjukkan senyum tragis. Penampilannya sangat cantik, tetapi secantik apapun dia hanyalah orang mati. Apa yang muncul di sini hanya sekadar inkarnasi yang bertahan lama. Kalau saja dia tidak terikat dengan dugunian, dia pasti sudah menghilang sejak lama. Benar sekali, kamu adalah seorang ahli bela diri dengan umur yang tidak terbatas, bagaimana mungkin kamu bisa mati? Wanxian Yaonu tersenyum pahit, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa suasana hatinya saat itu. Fang Qingye menatap Wanxian Yaonu dengan penuh kasih sayang dan berkata, kau masih tidak ingin pergi. Gadis Ibel Wanxian tertawa terbahak-bahak pergi. Kamu sudah mengatakannya sebelumnya, dan kamu mengatakannya lagi hari ini. Apakah kamu begitu membenciku? Dengan kemarahan yang tak terkira dan kesedihan yang teramat sangat, benang-benang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakang sang penyihir dengan ribuan benang, bagaikan jaring laba-laba. Fang Lin bahkan tidak berani bernapas, dan diam-diam menyalahkan ayahnya. Orang itu sudah meninggal, tidak bisakah Anda mengatakan sesuatu yang baik? Tidak bisakah kau buat nenek moyang penyihir ini bahagia dan kemudian biarkan dia pergi? Sekarang, dia marah. Anda hanyalah inkarnasi dan tidak takut pada apapun. Putramu masih di sini. Bagaimana kalau dia melampiaskan amarahnya padaku?
Fang Lin hendak berbicara ketika dia mendengar Fang Qingye berkata, aku tidak membencimu, aku hanya tidak ingin melihatmu terus seperti ini. Fang Qingye, siapakah aku di matamu? Gadis Ibel Wanxian meraung, rambut merahnya berkibar, dan aura kekerasannya membuat Fang Lin merasa seperti hendak meledak. Fang Qingye melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dengan mudah menghilangkan tekanan pada Fang Lin, dan menatap gadis Ibel Wanxian dengan tenang. Kamu adalah teman pertamaku. Ketika Wanxian Yaonu mendengar kata-kata ini, seluruh kemarahan dan kesedihannya berubah menjadi kesedihan. Tali yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan aura menakutkan juga menghilang, hanya menyisakan tawa gadis Ibel 10.000 tali. Ya, aku hanya temanmu. Dulu, kau hanyalah seorang bocah nakal yang mendaki gunung untuk mendengarkanku bermain piano. Kupikir kau menyebalkan, jadi aku menjatuhkanmu dari gunung. Namun, kau kembali mendaki. Setelah beberapa kali, aku mengabaikanmu dan kau hanya duduk diam di samping sambil mendengarkan. Begitulah kita bertemu. Gadis Ibel Wanxian berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia tenggelam dalam kenangan masa lalu, dan tanpa disadari sosoknya kabur. Fang Qingye memperhatikan situasi gadis Ibel Wanxian, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dengan ekspresi agak muram di wajahnya. Kemudian, kau menekuni seni bela diri, dan aku menekuni musik. Saat aku bertemu denganmu lagi, 5 tahun telah berlalu. Kau adalah seorang jenius seni bela diri yang terkenal di seluruh dunia, dan aku menjadi penyihir yang ingin dibasmi semua orang. Banyak orang ingin membasmiku. Aku ingat saat itu aku dikelilingi oleh banyak orang di tempat yang mematikan. Tidak ada jalan menuju surga atau pintu menuju bumi. Senar musikku telah putus, dan kupikir aku akan mati. Namun, kau menonjol dari orang-orang itu, berdiri di depan mereka, dan berdiri di depanku. Sang penyihir Wanxian berkata lembut, mengingat setiap bagian masa lalunya bersama Fang Qingye. Kau berdiri di hadapanku dan bahkan tak melangkah mundur. Tak peduli siapa yang datang untuk membasmiku, kau menjatuhkan mereka ke tanah. Aku duduk di tanah berlumuran darah dan melihatmu. Aku melihatmu ditusuk pedang, melihatmu dipotong satu lengan, melihatmu dipukuli di mana-mana. Namun kau tetap tersenyum dan mengatakan padaku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku selamat, tetapi karena kau melindungi penyihir sepertiku, kau dicemooh dan dibenci oleh banyak orang. Ketika aku melihatmu lagi, ada seorang wanita di sampingmu, yang juga merupakan orang yang paling kubenci dalam hidupku. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli berapa banyak orang yang memujinya, aku tetap membencinya. Ketika aku melihatnya, aku ingin mencekiknya sampai mati dengan senar harpa. Hahaha, ini konyol. Aku sudah mengkhawatirkanmu selama lebih dari 20 tahun, tapi kau malah bersama wanita lain. Pada akhirnya, wanita itu malah membasmiku. Ini adalah seluruh hidupku. Sungguh konyol. Bahkan saat kupikir-pikir, aku merasa itu konyol. Wanita penyihir dengan 10.000 tali hanya tertawa, tawa yang menyayat hati dan menyedihkan. Fang Qingye tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Apakah dia masih hidup? Gadis Ibel Wanxian tiba-tiba menatap langsung ke arah Fang Qingye dan bertanya. Fang Lin tahu bahwa dia yang dibicarakan wanita Ibel Wanxian mungkin adalah ibunya Bai Qingsui. Dia hidup, kata Fang Qingye. Setelah mendengar ini, senyum Wanxian Yaonu menjadi semakin suram. Jelaslah dia merasa sulit menerima bahwa Bai Qingsui masih hidup. Apakah kamu masih ingat siapa yang membasmimu saat itu? Fang Qingye bertanya. Wanxian Yaonu terkejut, lalu menatap Fang Qingye dengan kebencian di matanya selain wanita Bai Qingsui itu, siapa lagi? Fang Qingye menggelengkan kepalanya dia tidak membasmimu, kamu pasti lupa sesuatu. Fang Qingye, aku tidak ingin mendengar semua ini darimu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu pernah menyukaiku? Gadis Ibel Wanxian datang langsung ke Fang Qingye dan bertanya dengan suara serak. Setelah kata-kata ini diucapkan, bahkan Fang Lin menjadi gugup dan menatap Fang Qingye tanpa berkedip, ingin melihat bagaimana ayahnya akan menjawab. Fang Qingye menatap gadis Ibel Wanxian dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum berkata, apakah kamu masih ingat musik yang kamu mainkan saat aku naik ke puncak gunung? Gadis Ibel Wanxian tercengang. Ya, aku ingat. Ini tanggapanmu kepadaku. Yang mengejutkan Fang Lin, wanita Ibel Wanxian tidak menjadi lebih marah, tetapi hanya tersenyum tipis, dan sosoknya menjadi lebih kabur. Apa sebenarnya yang sedang kamu bicarakan? Fang Lin bertanya dengan nada yang sangat tidak menyenangkan. Fang Qingye berbalik dan melirik Fang Lin, anak-anak tidak boleh menyela ketika orang dewasa sedang berbicara.